Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada pemirsa semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saudaraku, para pemirsa semuanya, waspadalah. Salah di dalam mempelajari ilmu, mau itu ilmu putih ataupun ilmu hitam, bisa sesat. Oleh sebab itu, di dalam mempelajari ilmu itu dibutuhkan seorang guru. Fungsi guru di sini adalah untuk memantau perkembangan di dalam belajar serta mengarahkan pada hal yang baik dan yang benar. Makanya leluhur kita dulu itu untuk mendapatkan sebuah keilmuan, mereka tidak main-main, berjuang mati-matian hanya untuk mencari ilmu gitu loh. Bahkan untuk memperoleh satu kalimat mantra saja butuh proses yang sangat panjang. Mereka itu diwajibkan mengabdi dulu pada sang guru, disuruh ini, disuruh itu, dan lain sebagainya. Setelah sang guru sudah menerima wangsit atau petunjuk dari Sang Maha Gaib atau dari Allah, baru ilmu atau japa mantra tersebut diajarkan pada sang murid. Mengenai ilmu apa yang akan diturunkan tersebut, tidak asal saja memberikan pada sang murid. Yang diberikan pada murid harus sesuai petunjuk dari Sang Maha Gaib, bukan sekedar ngasih mantra dan disuruh menirakati hingga bisa praktek. Karena dari karakter masing-masing orang itu berbeda-beda. Jadi terkait keilmuan pun antara murid satu dan murid yang lainnya itu tidak sama. Itu dulu itu seperti itu. Jadi untuk menurunkan ilmu sang guru itu perlu kejelian dan ketelitian agar ilmu yang diberikan bermanfaat bagi si murid dan bisa digunakan dengan baik di masyarakat. Beda dengan guru-guru zaman sekarang, kebanyakan mereka menurunkan keilmuan itu tidak memilah, tidak memilih gitu loh, tidak sesuai dengan karakter si murid. Semua itu terjadi karena tata cara berguru di zaman sekarang ini beda dengan zaman dahulu. Zaman dahulu meski jaraknya itu sangat jauh, harus menyeberangi lautan, sang murid pun tetap datang pada sang guru. Jadi dari sini sudah nampak jelas sekali keyakinan dan kemauannya berbeda orang zaman dahulu dengan orang zaman sekarang. Sangat jauh beda. Kalau zaman sekarang itu ilmu bisa dibeli, ditukar dengan uang, didapat melalui sosmed secara otomatis dan secara gratis, dipelajari sendiri, diasah sendiri tanpa bimbingan guru. Dan ternyata hasilnya pun 99% tidak ada yang berhasil, dan tidak terlihat keampuhannya. Bahkan ada yang stres atau gila karena salah belajar ilmu. Nah, itu bahayanya. Nah, inilah gambaran awal yang mengakibatkan ilmu itu sesat. Saudaraku, sebelum saya lanjutkan masuk ke inti pembahasan, kembali saya ingatkan, yang belum subscribe, ayo buruan subscribe, bantu channel YouTube Pasukan Keramat ini berkembang agar bisa lebih besar dan bermanfaat. Jangan lupa untuk di komentar, di jempol, Jika dirasa kajian-kajian saya bermanfaat, ayo bagikan kepada sahabat semuanya melalui akun sosial media Anda. Bisa melalui Facebook, WhatsApp, Twitter, dan Instagram, juga bisa melalui yang lainnya. Monggo dibagikan.
Mari kita berbagi ilmu yang bermanfaat untuk ladang pahala kita dan menunjukkan mana yang benar untuk dilalui dan mana yang salah untuk dilalui gitu. Saya lanjutkan nggih. Saudaraku, ilmu sesat itu ilmu seperti apa sih? Apakah penyebutan ilmu hitam dan ilmu putih? Lalu ilmu hitam itu seperti apa dan ilmu putih itu seperti apa? Simak baik-baik ya, akan saya jelaskan. Ilmu sesat itu adalah sebuah keilmuan yang menyebabkan si pemilik atau si penggunanya salah arah. Semisal digunakan untuk kejahatan dan sejenisnya. Tidak peduli itu ilmu disebut oleh orang-orang ilmu hitam ataupun ilmu putih. Ya. Lalu ilmu hitam itu seperti apa? Dan ilmu putih itu seperti apa? Saya jawab, ilmu hitam itu sebuah keilmuan yang digunakan untuk berbuat jahat. Dan ilmu putih itu sebuah keilmuan yang digunakan untuk kebaikan. Jadi di sini saya tambahi untuk pengertiannya, mau ilmu itu dari adat Jawa, Sunda, Banten, Kalimantan dan sebagainya, meskipun ilmu tersebut memakai bahasa daerah, ya, memakai bahasa daerahnya masing-masing, jika difungsikan untuk kebaikan, menurut pemahaman saya itu bisa digolongkan ilmu putih. Sebaliknya, ilmu putih, ya, ilmu putih itu sebuah keilmuan yang difungsikan untuk kebaikan. Misal untuk mengobati, menolong sesama, untuk membantu masyarakat dan sebagainya. Jadi meski itu ilmu bukan dari Arab, bukan dari rujukan kitab-kitab agama, bukan dari tulisan-tulisan Arab, gitu, itu bisa tetap disebut ilmu putih, ya. Dan sebaliknya, meski itu ilmu didapat dari rujukan kitab suci agama, dari tulisan-tulisan Arab, atau mungkin karangan dari para ulama, tapi apabila difungsikan untuk kejahatan, itu bisa disebut ilmu hitam dan tetap disebut sesat. Nah, dari penjelasan saya ini menyimpulkan bahwasannya yang dianggap sesat itu bukan ilmunya, tetapi orang yang salah dalam mempelajari hingga mempraktekkan ilmu tersebut. Nah, inilah yang menjadi penyebab guru-guru zaman dahulu itu tidak sembarangan menurunkan dan mengajarkan ilmu. Makanya satu ilmu itu butuh proses yang bertahun-tahun. Sekarang penjelasan terakhir, mohon disimak ya. Ilmu itu bisa saya ibaratkan sebuah arit atau sabit yang dibeli di pasar, ya. Karena di pasar itu juga ada begitu banyak macam jenis arit atau sabit. Yang tajam mereknya Sinar dan tulisannya Arab. Yang kurang tajam mereknya lain lagi, ada banyak. Nah, sekarang arit atau sabit merek Sinar yang tajam, ya, yang merek Arab juga tajam, dan dari jenis arit atau sabit itu fungsinya pasti sama. Yang Arab maupun yang Sinar, misal buat cari rumput. Namun karena karakter orang dan keinginan orang itu beda, gitu. Akhirnya ada dari mereka beli arit bukan untuk cari rumput, malah untuk begal, untuk ngerampok, untuk membunuh dan lain-lain. Nah, dari pemahaman ini loh, ya, dari pemahaman tadi yang saya jelaskan ini semua pasti jelas, aku yakin. Yang salah itu bukan aritnya, gitu loh, tapi orangnya. Kalau di keilmuan ya, yang salah itu ya orangnya yang menggunakan, gitu loh. Makanya dulurku, jangan sampai kita tuh menyesatkan sebuah keilmuan apabila tidak
tahu dan tidak belajar isinya. Seperti yang terjadi akhir-akhir ini, ada orang bodoh sok suci membakar kitab-kitab tafsir, juga menganggap kitab Al-Hikmah sesat atau ilmu iblis. Kalau menurut saya yang sesat dan iblis itu bukan kitabnya, malah dianya sendiri yang membakar kitab-kitab tersebut. Ya enggak? Itulah akibat belajar ilmu tapi tidak tahu makna dan isinya. Untuk saudaraku, saya beri kunci ya. Kalau panjenengan mempelajari ilmu dan mau menirakati ilmu, pelajarilah dan tirakatilah doa yang paling Anda suka dan yang paling Anda yakini. Jangan semuanya, sebab dari satu doa atau mantra atau ilmu yang paling Anda suka dan Anda yakini, itulah nantinya yang akan mampu mengangkat derajat kemuliaan saudaraku. Lebih baik mengamalkan satu ilmu tapi bermanfaat atau berfungsi daripada mengamalkan 1000 ilmu tetapi sama sekali tidak ada manfaatnya ataupun tidak berfungsi. Oke. Poin yang bisa kita petik dari kajian ini adalah ilmu hitam itu adalah ilmu yang digunakan untuk kejahatan, dan ilmu putih adalah ilmu yang digunakan untuk kebaikan. Dan jenis ilmu apapun itu bisa dibilang ilmu sesat apabila salah di dalam mempelajari hingga mempraktekannya. Demikian kajian ilmu pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dipetik manfaatnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suka drama